على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، حضرات المحترمين, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para asatid dan seluruh para undangan yang kami muliakan. Wabil khusus Ustadzina al-kiram, majelis keluarga dan keluarga Pondok Pesantren Sidogiri An-Nadi Sami'na wa Ata'na, yang kami hormati dan kami ta'zimi, Al-Mukarram Kiai Haji Fuad Nur Hasan, majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, yang kami taati dan kami ta'zimi, Kiai Haji Abdullah Siraj, keluarga, majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, dan yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia nomor 2, Al-Karim Ibnul Karim yang kami muliakan Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf, yang kami hormati Kiai Abdullah Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Besuk Kejayaan Pasuruan, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami yang kami muliakan para habaib, para kiai pengasuh Pondok Pesantren yang tidak bisa kami sebutkan, Bapak Haji Mukhlas Sodik, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Supriyatno, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Bapak Haji Anwar Sadat MAG, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur, dan Bapak Haji Sutrisno, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan, dan tak terlupakan seluruh para undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kebahagiaan keharibaan ilahi Rabbi, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa menghadiri acara yang begitu megah, begitu mulia, silaturahim para habaib dan para kiai pengasuh Pondok Pesantren dengan Bapak Haji Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tetap terhaturan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak kita selalu mendapatkan dan mengharapkan syafaat beliau fi yaumi la yanfa'u malun wala banun. Para undangan, hadirin hadirat yang kami muliakan, untuk menyingkat waktu, marilah kita awali dan kita buka acara pada siang hari ini dengan Ummul Quran. Harapan besar mudah-mudahan acara pada siang hari ini bersamaan dengan rahmat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wal kulliyatis salihah wa ala ma salafus salih wa ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina Sidogiri awal wa akhiran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meniti acara yang kedua, sambutan atas nama sahibul bait, yakni Al-Mukarram Ustadzina Masyayikhina al-kiram Kiai Haji Abdullah Siraj. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
majelis keluarga sama almarhum Kiai Fuad. Saya ingin cuma pesan itu aja. Saya ingin Bapak Prabowo nanti bisa mengamankan negara dan bisa menghapus narkoba. Utama saya, itu tujuan saya. Karena di Sidogiri ini pendidikan agama, anti narkoba, anti miras, anti segala macam. Bapak siap nggak? Saya dukung. Siap. Bapak harus siap, saya dukung. Ayo semua dukung. Betul. Cuma itu. Jadi nggak percuma kita mendidik di pondok, percuma. Pulang dari pondok kena narkoba, banyak hancur, santri-santri yang hancur. Betul nggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Bapak Prabowo terpilih amanah, bisa menyampaikan amanah. Betul. Segitu saja, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siap. Sambutan yang kedua atas nama habaib dan kiai pengasuh pondok pesantren yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Fadhil Habib Abu Bakar bin Hasan As-Sajjad. Kepadanya kami aturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-muhtaramin, para kiai, para habaib, para ulama, para masyayikh yang kami muliakan, khususnya Kiai Haji Abdullah Siraj, Kiai Haji Fuad Nur Hasan selaku Tuan Pondok Pesantren Besuk, Kiai Haji Nur Khalis dari Bangil, dan seluruh para kiai, para ulama, para habaib, para sesepuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami cintai dan kami hormati, kami banggakan Bapak Haji Prabowo Subianto, calon presiden 2019-2024. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Bapak Haji Prabowo Subianto, mohon maaf kalau saya mengambil waktu sebentar sebelum beliau nanti menyampaikan beberapa orasinya
yang kita tunggu-tunggu bersama. Tentunya saya yakin bahwa beban Bapak Haji Prabowo Subianto akan sangat besar sekali. Kenapa saya katakan beban beliau besar? Karena insya Allah saya yakin 85% rakyat Indonesia mencintai Bapak Prabowo Subianto. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairu ummati alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa syarru ummati alladzina yubghidunakum wa tubghidunahum wa yal'anunakum wa tal'anunahum. Sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang mencintai kalian dan kalian mencintainya. Seburuk-buruk umatku adalah orang yang membenci kalian dan kalian membencinya, yang kalian caci dan mencaci kalian. Beliau insya Allah termasuk orang yang sangat mencintai bangsa dan negara serta rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia insya Allah mencintai beliau dan bersama dengan beliau. Para hadirin sekalian rahimakumullah, beliau dalam mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dengan Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno, tagline-nya atau semboyannya adalah adil dan makmur. Suatu saat sahabat Umar bin Abdul Aziz, cucu daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, meminta nasihat kepada seorang ulama bernama Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi. Beliau berkata, sifli al-adl, tolong gambarkan kepada aku apa itu keadilan. Maka beliau menjawab dalam terjemahannya, yang dimaksud adil itu adalah engkau bersikap setiap berjumpa dengan seorang muslim yang lebih tua dari kamu, engkau menghormatinya sebagaimana seorang anak kepada bapak. Ketika engkau berjumpa dengan orang muslim yang lebih muda, lebih junior dari kamu, maka kamu bersikap seperti seorang bapak yang melindunginya. Dan ketika engkau berjumpa dengan orang yang sepadan denganmu, engkau menjadi saudara baginya. Dan ketika ada orang berbuat salah, hukumlah dia sesuai dengan kesalahannya, dan jangan sampai melakukan yang lebih dari itu, apalagi melakukan terorisasi, kriminalisasi, dan seterusnya. Itulah keadilan yang dinasihatkan kepada sahabat Umar bin Abdul Aziz. Begitulah seharusnya para pejabat, para umara, para penguasa selalu meminta nasihat dari para ulama. Dan beliau adalah calon presiden yang dipilih oleh ulama. Saat ini Bapak Haji Prabowo Subianto yang berkumpul bersama kita, para habaib dan ulama Nahdliyin. Mungkin sebagian ada yang struktural, sebagian besar adalah kultural. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa di belakang Bapak Prabowo Subianto adalah kelompok radikal.
itu hanya sekedar isu murahan yang dijual. Saya katakan oke, saya setuju di belakang beliau kelompok radikal, tapi dalam makna radikal, ramah, terdidik dan berakal. Siap? Ramah, terdidik dan berakal. Itulah para pendukung dan pemilih Bapak Haji Prabowo Subianto. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian perlu saya sampaikan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bangga pada saat beliau lahir. Kenapa beliau bangga? Karena kata beliau, saya dilahirkan di masa seorang penguasa yang adil, yaitu Kaisar Anusyarwan. Kaisar Anusyarwan. Beliau bangga karena sempat lahir di masa kaisar yang adil, penguasa yang adil. Artinya apa di sini? Satu pelajaran buat kita bahwa yang patut kita banggakan adalah penguasa yang adil. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kaisar Anusyarwan ini hanya hidup 2 tahun, wafat 2 tahun setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh saya cerita sedikit, Pak Haji Prabowo, salah satu contoh keadilan Kaisar Anusyarwan, karena tabiat rakyat itu bergantung pada tabiat pemimpinnya. Rakyat itu apa kata pemimpinnya? Betul? Ini terbukti di zaman Raja Anusyarwan yang dikenal sangat adil dan bijak. Ada 2 orang, Bu, yang sedang satu menjual tanah, yang satu membeli tanahnya. Begitu tanah itu dibeli, digali untuk dibangun rumah, ternyata di dalam tanah itu ada harta karun. Maka diambillah harta karun itu oleh si pembeli, diserahkan kepada si penjual. Dia bilang, saya cuman beli tanah kamu, saya tidak beli isinya. Berarti harta karun ini bukan milik saya, tapi milik kamu. Kata si penjual, oh tidak, saya jual tanah itu, berarti seluruh isinya juga milik kamu. Jadi dua-duanya saling berebut, tidak mau menerima. Ini luar biasa, belum ada kejujuran seperti ini kita temui di tengah masyarakat. Akhirnya 2 orang ini menghadap kepada Kaisar Anusyarwan, mengadukan perkara ini. Lalu Raja Anusyarwan merasa heran dan takjub, luar biasa kalian ini. Biasanya orang berebut mengambil, ini malah berebut tidak mau. Akhirnya dicarikan win-win solution. Kata Raja Anusyarwan, kamu yang jual punya anak enggak? Iya, saya punya anak perempuan. Kamu yang beli punya anak? Iya, saya punya anak laki-laki. Kalau gitu keputusan saya, kalian sebaiknya jadi besan saja. Kawinkan anakmu dengan anak ini dan jadikan harta karun itu sebagai biaya perkawinannya. Ini contoh. Mungkin nanti filosofi ini akan didalami oleh Bapak Haji Prabowo Subianto. Ini para hadirin sekalian rahimakumullah. Yang terakhir, Bapak Haji Prabowo Subianto dalam kitab Imam Al-Ghazali At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, yang berisi tentang nasihat kepada para penguasa.
Di sini ada satu konsep yang luar biasa yang mungkin bisa dipertimbangkan, dan insya Allah ini sesuai dengan misi visi beliau. Nasihat para ulama kepada para penguasa di zaman dahulu adalah innad dina bil mulki wal mulka bil jundi wal jundu bil mal wal mal bi imaratil bilad wa imaratul bilad bil adli fil ibad. Sesungguhnya agama bisa kokoh dengan adanya backup dari sebuah kekuasaan. Kalau para ulama, para kiai hanya bisa memberikan nasihat di atas mimbar, tapi eksekutornya adalah pemerintah. Kita tidak bisa mengeksekusi, itu adalah pemerintah yang punya kuasa. Seperti pemberantasan narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Kita cuma bisa menyampaikan di atas mimbar, tapi pemerintah yang bisa mengeksekusi itu. Agama akan kuat dan lestari jika didukung dengan sebuah kekuasaan yang mapan. Kemudian yang kedua, kekuasaan itu bisa mapan apabila didukung dengan tentara, prajurit militer yang loyal terhadap bangsa dan negara. Jadi ada konsep tentara di sini, ada konsep prajurit di sini. Ini di dalam kitab Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kemudian tentara yang makmur, tentunya prajurit yang makmur akan bisa mendatangkan atau menghasilkan aset negara, al-mal, harta aset negara yang sangat banyak. Kemudian aset negara itu akan bisa terwujud dengan baik apabila digunakan untuk memakmurkan bangsa dan negara. Dan itu tadi yang kami dengar, komitmen dari Bapak Haji Prabowo Subianto. Kemudian yang terakhir adalah memakmurkan negara, tentunya harus disertai dengan keadilan terhadap seluruh bangsa, negara, dan rakyat yang di negara tersebut. Jadi semuanya ternyata bermuara pada keadilan. Keadilan akan mendatangkan kemakmuran. Sebagai penutup para hadirin sekalian, ini saya sampaikan dalam rangka menjalankan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Maka kami para ulama di sini menghimbau agar nanti pada tanggal 17 April memilih Bapak Haji Prabowo Subianto, siap, sosok yang nasionalis, patriotis, idealis, yang sejak dulu sering dizalimi, dikhianati oleh musuh-musuhnya, bahkan temannya sendiri. Beliau berada di bawah kontrol para ulama dan habaib, didukung partai-partai Islam, dan dibantu wakilnya Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno yang kuat komitmen agamanya, berkomitmen untuk menciarkan ibadah dan melestarikan amaliyah aswaja. Itulah terakhir, nanti ketika mau mencoblos jangan lupa baca doa, ikhtiar disertai doa, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, ditambah membaca sholawat. Dan terakhir saya tuntun
Dan tolong doa ini nanti dicatat tim-tim sukses, mungkin Bapak Haji Prabowo dan rombongan serta seluruh masyarakat bisa membaca doa ini untuk kemenangan Bapak Haji Prabowo Subianto demi tegaknya Izzul Islam wal Muslimin. Saya tuntun bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli wallahu qawiyyun aziz. Innallaha qawiyyun aziz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Bapak Haji Prabowo. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yakni orasi kebangsaan dari calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai insan yang bertakwa, insan yang beragama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang telah memberi kepada kita, masih memberi kepada kita nafas dan kesehatan, sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kepada kita agama, peradaban dan pencerahan. Sohibul Bait yang saya hormati, Kiai Haji Abdullah Siroj dan seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Haji Fuad Nur Hasan yang saya hormati dan saya muliakan, Habib Abu Bakar bin Hasan Assegaf, Kiai Haji Abdullah Zaini, para habaib, para ulama besar, para kiai, para ustadz, para ustazah dari pondok pesantren yang hadir di sini, para santri dan santriwati, tokoh masyarakat, tokoh agama, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Saya menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang demikian ramah yang diberikan kepada saya dan rombongan pada siang hari ini. Saya mengerti dan saya paham saudara-saudara telah lama menunggu saya datang dari Situbondo, Pasuruan. Juga tadi saya ada kelupaan menyapa yang paling penting ini, emak-emak sekalian yang hadir. Emak-emak ini paling semangat di mana-mana.
kalau kasih tangan tidak kalah kuatnya dengan bapak-bapaknya, bahkan kayaknya lebih keras gitu. Apa khusus ini emak-emak Jawa Timur saya tidak mengerti, tapi keras banget. Saudara-saudara sekalian, terima kasih tadi Sohibul Bait telah memberi pesan. Saya terkesan, juga Habib Abu Bakar, bahwa keluarga besar Sidogiri ini sangat-sangat concern, sangat memperhatikan masalah ancaman narkoba. Memang narkoba ini ancaman yang sangat besar karena memukul anak-anak kita semua, memukul anak-anak muda. Ini adalah ancaman yang saya katakan strategis. Apabila saya menerima mandat dari rakyat, akan saya basmi dengan semua saya ulangi, akan saya basmi. Ini membahayakan masa depan bangsa kita, masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tidak dapat kita toleransi, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, saya dan saudara Sandiaga Uno menerima penugasan beberapa bulan yang lalu sebagai warga negara, sebagai anak bangsa. Kami menerima penugasan dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami mencalonkan diri dan bersedia dicalonkan karena merasa ikut bertanggung jawab dan ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bersaksi bahwa saya dan saudara Sandiaga Uno maju untuk menjadi presiden dan wakil presiden tidak ada niat untuk mencari kekayaan pribadi. Saya bersumpah di hadapan para habaib ulama, di hadapan para santri, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, tidak ada niat sedikit pun untuk memperkaya diri atau keluarga atau kerabat atau kawan-kawan saya. Tidak ada niat. Kami hanya ingin menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Kami hanya ingin mengembalikan kekayaan Indonesia ke tangan rakyat Indonesia. Itu tujuan kami. Saya sudah purnawirawan dari sejak umur 18 tahun. Saya berbakti untuk negara dan bangsa. Saya pertaruhkan nyawa saya di daerah-daerah operasi di Timur-Timur, di Papua, di Aceh, di mana-mana untuk bangsa, negara dan rakyat saya. Begitu saya pensiun, saya melihat ternyata kekayaan bangsa kita tidak di tangan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak rela dan saya memutuskan terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya mengerti, saya paham, saya akan menghadapi badai, saya akan difitnah, saya akan dihujat, bahkan mungkin lebih dari itu. Saya siap mati untuk bangsa dan negara.
saya mati membela rakyat dan umat, saya rela. Saya akan pergi dengan senyum menghadap ya Allah yang Maha Esa yang berkuasa. Saya akan menghadap dengan senyum, tidak dengan lagu-lagu. Saya hanya ingin lihat keadilan dan kemakmuran bagi rakyat saya. Saya di daerah perang, pada saat usia muda saya sudah melihat tidak mungkin saya selamat. Sudah dikepung peluru, saya sudah habis. Saya sudah memutuskan saya ini tidak akan lama di bumi ini. Dan saya sesuai dengan ajaran Ustadz saya, sebelum saya dipanggil, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya ucapkan terus 2 kalimat syahadat, tetapi akhirnya saya masih diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Berkali-kali saya diberi keselamatan, berkali-kali saya diberi kebaikan. Akhirnya saya putuskan sisa hidup saya untuk rakyat saya, untuk bangsa saya. Dan di mana-mana saya himbau, saya ingatkan, hai adik-adikku yang mungkin masih berada dalam dinas aktif, apakah di tentara, apakah di intelijen atau di polisi, saya menghimbau, ingat, tentara Indonesia, tentara nasional Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Sumpah kita untuk membela negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Adik-adikku yang ada di kepolisian, kau adalah kepolisian seluruh rakyat Indonesia. Kau yang masih di intelijen, kau adalah intelijen negara dan bangsa rakyat Indonesia. Biar mau dengar saya atau bagaimana? Ini penting yang mau saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya selalu ingatkan, ini saya lihat purnawirawan ada di sini juga. Ya, banyak mereka. Mereka ibarat singa, tapi singa sudah tua. Kalau senyum, dia nggak mau senyum lebar-lebar karena giginya sudah banyak ompong. Tapi semangatnya masih cinta dengan merah putih, cinta dengan rakyat. Mereka ini coba, mereka bisa tinggal di rumah. Ada apa ke sini? Ya? Mereka masih tidak rela, mereka sama dengan saya. Mereka tidak rela lihat bangsa Indonesia seperti ini. Mereka tidak rela lihat anak-anak mudanya tidak punya lapangan kerja. Saya tidak rela anak-anak muda kita nanti hanya menjadi kacung dan pelayan bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela. Jangan, tidak boleh benci. Saudara-saudara, jangan salahkan orang lain. Kalau kita tidak pandai menjaga kekayaan kita, itu salah kita, bukan salah orang lain. Betul. Kalau Anda naik bus, kemudian dompet hilang karena ada pencopet, itu salah Anda atau salah copet? Ya salahmu sendiri, kau tidak jaga hartamu. Betul. Saudara-saudara sekalian, saya ini pasti ada intel di sini yang rekam ada. Coba yang intel angkat tangan.
Coba yang intel angkat tangan. Aku bisa lihat loh tampang intel. Intel itu biasanya itu ya apa? Mukanya serem-serem. Tapi dia melaksanakan tugas, kasihan juga dia. Dia kalau nggak dapat laporan dia dimarahin bosnya. Tapi saya ingatkan, bosmu yang sebenarnya adalah rakyat Indonesia, saudara-saudara. Kenapa? Saya sadar, saya ini jenderal. Jenderal ini kena dari mana jenderal saya? Dari rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya masuk Akabri. Hari pertama dikasih satu sak, penyesak, isinya semua perlengkapan, kaos kaki, sepatu 2 pasang, kaos kaki 6 pasang, celana dalam, singlet, kaos, celana olahraga. Saya masih ingat seragam upacara, seragam harian, seragam lapangan, topi baja, topi upacara, semua dengan uang rakyat, semua dari rakyat Indonesia, saudara sekalian. Kemudian saya dikasih asrama, kasur yang bagus, rakyat kita tidur di lantai tanah, saya di kasur. Saya dapat selimut, saya dapat spray, dapat kelambu. Kemudian saya diberi pelajaran. Saya dikasih pelajaran dari tingkat yang terendah. Tahun demi tahun saya naik pangkat, dikasih pangkat, dikasih gaji. Terus saya tidak akan lupa, saya ada karena rakyat Indonesia. Tanpa rakyat saya tidak ada. Ada yang bertanya, Prabowo kok sok membela rakyat? Memang karena saya dibesarkan rakyat. Saya adalah anak kandung dari rakyat Indonesia. Tidak mungkin saya khianat, tidak mungkin saya lupa mereka yang membesarkan saya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingatkan mereka yang sekarang punya kekuasaan. Ingat, kekuasaan itu bersumber dari mana? Ya, dari yang di atas melalui rakyat. Kalau nanti suatu saat kekuasaan dicabut dan saudara waktu berkuasa terus menerus meninggalkan rakyatmu, rakyatmu tidak akan lupa apa yang kau buat, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, petani, peternak, nelayan, buruh, karyawan, pekerja, tukang ojek, tukang bakso, seluruh rakyat Indonesia berhak punya kehidupan yang baik dan layak dan terhormat dan berkecukupan. Tidak boleh kita istirahat sebelum rakyat kita hidup dengan terhormat dan berkecukupan. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar yang pintar-pintar dan saya sudah kirim sebagian belajar ke negara-negara lain. Kami belajar ke semua negara bagaimana mengelola pertanian, bagaimana mengelola perikanan, bagaimana mengelola rumah sakit yang baik, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan kita mampu dan kita insya Allah akan melakukan itu untuk rakyat kita. Ada yang mengatakan Prabowo pesimis. Prabowo tidak pesimis. Kalau Prabowo pesimis, tidak mungkin Prabowo mau maju calon presiden. Untuk apa? Betul? Untuk
capek-capek. Dan nanti kalau menerima mandat begitu dilantik, yang kita ambil alih adalah hutang-hutang yang dibuat yang nggak jelas dari mana uangnya itu. Ada yang mengejek Prabowo, bisanya fitnah dan ejek. Prabowo ngerti opo. Wong sodadu. Kok mau ngurus ekonomi? Lah, justru karena profesor-profesor S3, S5, S6, S8 itu, karena mereka nggak beres ngurus negara, iya lebih baik aku yang ngurus. Dibilang ekonomi kayak susah, bu, emak-emak lebih pintar ngurus ekonomi, iya kan, bapak-bapak. Jadi ekonomi itu sama dengan rumah tangga, yang kita terima, yang kita belanjakan tidak boleh lebih dari yang kita terima, betul. Kalau punya warung, untungnya tiap hari harus ditabung. Bayangkan kita punya warung, tiap hari keuntungannya diambil orang lain. Kita ini pintar atau bodoh? Kita pintar atau bodoh? Warung-warung kita, keuntungan kita, tiap hari keuntungan diambil dibawa ke luar negeri. Ini pintar atau bodoh? Ini negara kita, saudara-saudara kalian. Ini ada wartawan nggak di sini? Ada wartawan? Ada wartawan? Nggak apa-apa, rekam. Aku ini, jangan dilihat, kelihatannya masih ya, tapi udah 68 tahun saya. Pengennya pensiun, istirahat, tapi saya tidak rela lihat negara seperti ini. Sampai nafas yang terakhir, saya akan membela bangsa dan rakyat saya. Dan saya akan bicara apa adanya. Ya, saya mau bicara apa adanya. Saya nggak mau itu politisi di Jakarta itu, elit di Jakarta itu. Waduh itu kalau orang Betawi ada istilahnya, tahu? Mau dengar istilah orang Betawi? Istilahnya mukpentip, muke penuh tipu, senyumnya palsu, tidak seperti senyuman di Sindogiri ini. Walaupun saya lihat kalian ya kantongnya juga nggak terlalu banyak uang gitu. Betul ya? Kelihatan loh, tanpa nggak punya uang kelihatan gitu. Ya, terima kasih. Yang dukung saya nggak punya uang semua itu. Tapi punya hati, saudara. Saya minta maaf kalau dukung Prabowo Sandi itu mungkin nggak ada kita paket-paket apa gitu bisa kita bagi-bagi. Minta maaf ya. Aku di depan aja, aku terang-terangan aja bicara, nggak ada deh, karena nggak mampu. Saya nggak bisa mau berusaha sekarang ini, di mana-mana ditutup. Tapi saya tidak menyerah, saudara kalian. Dan saya ini sebetulnya tiap kali saya mau berangkat, saya itu sebetulnya lelah. Saya suka marahin siapa itu?
ketua saya Gerindra Jawa Timur. Beliau gelarnya adalah pendekar, pendek tapi kekar. Saudara-saudara, saya selalu bilang, aku ini bukan karung beras. Kok gotong-gotong saya ke sini, gotong-gotong saya ke situ, ya. Satu hari dikasih 3 acara. Aku ini 68 tahun loh. Kalau Sandi itu masih muda, kok kasih aja 15 acara sehari. Untung wakil aku kuat dan muda. Panitia, saya dikasih berapa menit panitia? Dia kualan kalau sama kiai loh. Jadi saudara-saudara sekalian, saya tidak pesimis. Saya Salahuddin Uno, pakar-pakar kita sudah hitung negara kita kaya. Syaratnya nanti pemerintah, insya Allah pemerintah yang kita pilih nanti duduk. Gerindra kalau perlu kau di luar aja, kau udah sering dengar aku. Di situ. Yang Gerindra kau udah dengar aku kok, ini emak-emak yang mau lihat aku. Tapi jujur ya, emak-emak lebih seneng lihat Sandiaga Uno. Betul. Kita lebih senang lihat Sandiaga Uno. Kalau aku datang aku orasi. Masih kuat dengan saya? Oh, nggak ada kopi ya? Ini ajudan saya ini, aduh. Nanti kalian nggak lihat, aku hukum nanti. Saya cukup botak aja semuanya. Saudara-saudara, bukan. Wah, ini minum barokah. saudara-saudara sekalian, nanti ini serius, karena penting kalian mohon jangan teriak-teriak itu, tapi pulang ke kampung rumah, yakinkan tetangga-tetangga semua. Tolong, demi Allah saya tidak mau untuk diri saya, ini untuk rakyat kita semua, ini untuk anak-anak kita. Inti yang saudara harus terima, harus ambil. Kalau Anda mau ambil manfaat dari pidato saya atau orasi saya, ingat ini: kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Kekayaan Indonesia mengalir keluar, dan ini berjalan terus-menerus. Ini harus ada pemerintah yang kuat, yang bersih, yang pro rakyat, yang akan menahan, mengembalikan. Tugas kami mengamankan kekayaan dan mengembalikan agar kekayaan tersebut
bisa sebesar-besarnya dipergunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami sudah hitung, para pakar sudah hitung, kami akan turunkan harga listrik segera. Kami akan turunkan harga makanan segera setelah kita berkuasa. Bahkan kita akan kendalikan pangan dari hulu sampai hilir. Petani-petani kita harus makmur, saudara-saudara sekalian. Harga panen gabah untuk mereka harus bagus, tidak boleh rugi mereka harus tersenyum setiap panen. Itu perjuangan kita semua, saudara. Kita akan hentikan import. Kalau import harus pemerintah hanya untuk menjaga, jangan ada kekurangan. Tapi saya yakin kita mampu swasembada pangan di seluruh Indonesia. Kita yakin kita mampu. Yang penting kita ada niat atau tidak. Niat terutama para pemimpin, niat atau tidak membela rakyatnya, saudara sekalian. Kemarin saya di Mojokerto ketemu pimpinan perwakilan dari petani garam Madura, petani gula, petani padi, petani jagung, semua menangis, semua mengeluh, mengatakan tiap panen pemerintah mengizinkan impor besar-besaran. Ini akan kita hentikan. Kita akan rubah. Kita akan kembali menggunakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kita akan hentikan kebocoran-kebocoran yang kita hitung triliunan. Saya hitung kebocoran Indonesia itu 1.000 triliun tiap tahun. Nanti semua infrastruktur akan kita bikin mampu dicapai oleh seluruh rakyat kita. Dan mereka-mereka yang dagang, hidupnya dari dagang jualan, tadinya di jalan-jalan pantai utara, sekarang harus kita beri prioritas. Mereka bisa jalan, bisa jualan di semua jalan-jalan tol di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan berantas narkoba, kita akan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saya manakala menerima mandat pada tanggal 17 April yang akan datang, sesudah itu saya akan menyusun pemerintah kabinet. Semua calon-calon menteri akan saya minta tanda tangan fakta tidak akan memperkaya diri atau keluarganya atau kawan-kawannya selama menjabat sebagai menteri negara Republik Indonesia. Kalau dia tidak mau tanda tangan, dia tidak akan saya terima sebagai menteri di kabinet saya. Dan tentunya saya merasa sangat dekat dengan kaum Nahdlatul Ulama dari dulu. Kenapa? Karena saya dulu tentara, dari letnan, dari prajurit, kalau mau berangkat perang pasti menghadap kiai. Betul, pasti menghadap ulama, minta doa. Minta doa, minta dimandiin.
air bersih. Dia selamat. Dan jadi orang kau tanya, Prabowo ada apa kok dekat sama ulama? Ya memang tentara kok. Tentara mau menghadapi maut ya takut, bohong kalau ada yang bilang nggak takut mati, bohong gitu. Iya kan? Nah karena itu ya cepat-cepatlah sebelum berangkat nyari kiai, ya kan? Pak Kiai, saya mau berangkat tugas. Oh iya nanti sini. Itulah tradisi bangsa kita. Jadi kalau saya lihat prajurit muda dengar akan dikasih tugas berangkat, dia pasti datang, Pak, minta izin Pak, ada apa? Minta izin, berapa hari? 3 hari. Saya tahu ini mau pulang, mau cari kiainya. Apa? Hukum. Tadi ceramah Habib luar biasa, adil dan makmur. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Dan bagaimana caranya? Saya ini punya cara. Caranya ya cara yang realistis. Bagaimana? Cara adalah semua hakim, semua jaksa, dan semua polisi gajinya akan saya perbaiki. Hakim-hakimnya kalau perlu saya lipat gandakan gajinya. Ya kalau gajinya cukup, dia terhormat, gak mau disogok dia. Betul. Kalau gajinya sudah bagus, dia masih mau disogok, ya nanti aku serahkan ke kalian itu dulu. Enggak. Ralat, nanti ada yang berhenti lagi. Tapi benar, itu strategi kita begitu. Dari mana uangnya, Pak Prabowo? Dari yang bocor, saya tutup kebocorannya, saudara sekalian. Saya sudah kasih tahu ya, peringatan nanti ini. Hei, terutama anggota Gerindra yang ada. Hei, anggota DPR Gerindra, kalau nanti saya presiden juga anggota DPR dari mana-mana, anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri akan saya potong. Gak ada. Studi banding kok ke Eropa, studi banding ke Ponorogo, ke Situbondo, ya ke Pasuruan, studi banding ke desa-desa di Republik Indonesia. Studi banding ke Amerika. Satu saat lucu. Saya ada di Tokyo satu saat. Kemudian orang-orang kedutaan bingung kenapa? Ada kunjungan studi banding atau apa dari DPR. Masalahnya adalah tanggalnya itu sekitar tanggal 22 Desember. Di sana itu cuti Natal, nggak ada gedung parlemen yang buka. Orang Jepang pun libur 2 minggu. Apain kamu studi banding? Bilang aja kau jalan-jalan ke situ ya. Ini cerita bener loh. Ini cerita benar, bukan hoax. Ini waktu berapa lama? Satu saat saya dapat laporan lagi. Ada studi banding dari lembaga di Jakarta ke Australia, mau mempelajari pemberantasan kemiskinan di Australia. Orang Australia negara
10 terkaya di dunia. Tapi oke, boleh, masuk akal, dia mau belajar. Tapi masalahnya berangkat ke Canberra itu pas tanggal Paskah. Australia orangnya mayoritas Kristen. Kalau Paskah tutup semua libur. Jadi mau belajar apa di situ? Ada lagi mau belajar pramuka. Belajar pramuka katanya di Afrika Selatan. Belajar pramuka nggak usah jauh-jauh. Jadi, saudara-saudara, saya akan hentikan kebocoran-kebocoran. Infrastruktur kita nanti kalau bangun, kita bangun dengan perencanaan yang teliti. Tidak seperti LRT di Palembang. Katanya ya enggak 9 miliar setiap bulan. Hampir ya benar. Ini ya kosong, nggak ada yang naik ya. Ada yang naik tapi sedikit sekali. Saudara-saudara sekalian, demikian tugas kita berat, tantangan kita berat. Ya, sekarang pun berat, kita dituduh macam-macam, tapi hati kita tidak surut, kita tidak, niat kita baik kok, nggak ada niat kita selain membenarkan yang tidak benar, menyelamatkan milik rakyat harus kembali ke rakyat. Hanya itu. Kalau itu dianggap salah, saya kira yang menganggap itu yang tidak paham, tidak mengerti keadilan dan kemakmuran. Benar sekali. Saya terima kasih para ustadz, para ulama. Tiap saya dapat tausiah, saya tambah pintar. Jadi ada bahan untuk saya nanti ceramah di tempat lain. Ini udah dikasih izin Pak, waktu. Baik, saya berangkat ke Gresik. Mereka nunggu saya. Terima kasih dukungan emak-emak, dukungan saudara, dukungan adik-adik. Ya, pulang masih ada 50 hari lagi. 50 hari lagi. Yakinkan teman-temanmu, saudaramu, kerabatmu, keluargamu, tetanggamu semuanya. 17 April berbondong-bondong nanti. Dan bawa tikar, bawa sarung. Tungguin sampai malam selesai. Bisa? Nanti kita rebut kembali kemenangan, kembali ke tangan rakyat Indonesia. Bangsa kita akan gemar ripah loh Jilawi, saudara-saudara. Rakyat kita bikin senyum karena rakyat punya cukup penghasilan. Tidak ada orang yang bisa dan boleh kita izinkan lapar dan kekurangan di negara yang merdeka yang kita akan bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, izinkanlah saya mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi keluarga besar Sidogiri dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi, terima kasih.
kiri kanan Pak. Iya. Langsungnya begitu kiri kanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Berdoa. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Akan disampaikan Mohon oleh kepada para hadirin hadirat untuk tenang karena masih ada satu acara lagi, yakni doa. Tibalah saatnya kita di penghujung acara. Kita isi di akhir acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Al-Karim Hadratus Syekh Kiai Haji Fuad Nur Hasan. Kepadanya kami berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha an jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al Bapak Prabowo Subianto ghaliban intikhab Presiden Republik Indonesia. Allahumma ja'al Bapak Prabowo Subianto ghaliban intikhab Presiden Republik Indonesia. Allahumma ja'al Bapak Prabowo Subianto ghaliban intikhab Presiden Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara yang kita laksanakan pada siang hari. Kami selaku pembawa acara kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPR, kadang BPR. Kadang-kadang nih, Pak. Mungkin ketemu maling. Fotonya Pak, foto lebar mana Pak? Lebar ya, lebar ya. Foto lebar ya. Lebar, lebar. Baik, terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto beserta rombongan. Prabowo Subianto Presiden RI. Prabowo Subianto Presiden Republik
menuju selanjutnya ke Gede.